Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat saya TV di channel yang sederhana ini, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba men-share berbagi pengalaman bagaimanakah cara membuat akta ikrar wakaf di KUA. Nah, di sini sudah saya buka di situsnya bimasislam.kemenag.go.id. Kita langsung saja lihat di sini, yaitu di bagian menu info zakat dan wakaf. Kita klik, lalu kita buka lagi, kita cari lagi, yaitu tentang masalah zakat, pendaftaran ataupun tata cara wakaf tanah. Nah, kita lihat di sini di tata caranya, kita baca saja satu persatu. Tata cara wakaf tanah milik. Yang pertama adalah perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya sebagai calon wakif diharuskan datang sendiri di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW, yaitu kepala KUA ataupun notaris, untuk melaksanakan ikrar wakaf. Jadi kalau teman-teman KUA-nya di kecamatan mana, datang saja langsung ke kantor KUA. Nah, yang nomor 2 teman-teman, yaitu calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, yaitu ke kepala KUA kecamatan, surat-surat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah. Yang pertama poin A, surat keterangan kepala desa diperkuat oleh camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa tanahnya, ya, tidak dalam sengketa, maaf. Yang B, surat keterangan pendaftaran tanah. Yang C, izin bupati ataupun wali kota Madia, subdiktorat agraria setempat. Hal ini terutama dalam rangka tata kota ataupun master plan city. Yang ketiga, PPAIW, yaitu kepala KUA, meneliti surat-surat dan syarat-syarat apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah untuk diwakafkan. Meneliti saksi-saksi yang mengesahkan susunan nazir. Itu nadir yang nantinya akan diberi mandat untuk mengurus tanah tersebut, ya teman-teman. Jadi nantinya saksi-saksi ini harusnya dari aparat pemerintahan setempat maupun di sana RT RW yang dekat dengan tempat tanah tersebut. Yang nomor 4 adalah di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf dalam suatu majelis kepada nadir yang telah disahkan. Catatan, ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas, dan dituangkan dalam bentuk tertulis ikrar wakaf bentuk W1. Insya Allah nanti saya akan di kolom deskripsi teman-teman file untuk W1-nya, ya, ataupun contohnya. Sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan, misalkan bisu, maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu isyarat dan kemudian mengisi belangko dengan bentuk W1. Jadi nanti ada, kalaupun ada, saya akan di kolom deskripsi belangkonya. Apabila wakaf ataupun wakif itu sendiri tidak dapat menghadap pejabat pembuat akta ikrar wakaf ataupun PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama kabupaten kota yang mewilayahi tanah wakaf, dan kemudian surat ataupun naskah tersebut dibacakan di hadapan nadir yang nantinya ini menjadi pengelola ataupun pengurus tanah yang diserahkan kepada pengelola ini. Setelah mendapat persetujuan dari Kemenag dan semua yang hadir dalam upacara ikrar wakaf menandatangani ikrar wakaf bentuk W1. Jadi sini nanti banyak tanda tangan, ya, nantinya akan diserahkan ke beberapa, tadi ke nadirnya, ke wakifnya juga, dan di KUA juga nanti salinan-salinan ini. Yang terakhir, yang kelima, PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf bentuk W2. Nanti saya juga kalau menghadap
akan disimpan di kolom deskripsi bentuk belangkonya. Rangkap 4 dengan dibubuhi materi menurut materai menurut ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya selambat-lambatnya 1 bulan dibuat ikrar wakaf. Tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut. Yang A, akta ikrar wakaf. Yang 1, lembaga pertama disimpan di PPAIW, yaitu di kantor KUA kecamatan. Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor subdit agraria setempat, ataupun ini belangkonya W7. Lembar ketiga untuk pengadilan agama setempat. Yang B, salinan akta ikrar wakaf ataupun lembaga pertama untuk wakif. Lembar kedua untuk nadir, dan lembar ketiga untuk kandep kabupaten kota Madia atau ya. Dan yang terakhir, yang keempat, lembar keempat adalah untuk kepala desa setempat. Jadi harus ada pemerintah setempat yang mengetahui. Selain membuat akta, PPAIW mencatat dalam daftar ikrar wakaf bentuk W4 dan penyimpanannya bersama aktanya dengan baik. Karena sekarang banyak masalah, di antaranya ada program PTSL ya, apa itu program. Jadi ini berkasnya tidak ada di KUA, dan disinyalir takutnya juga di nadir ataupun di wakif juga tidak ada. Jadi kebanyakan tahun-tahun yang dulu itu sekarang dicari lagi. Mudah-mudahan ini disimpan dengan baik untuk nantinya sebagai istilah nama, supaya tidak ada penggugatan lagi, misalkan dari keluarga yang mewakafkan. Sekian dulu teman-teman informasi yaitu tentang tata cara wakaf tanah yang nantinya mau tanah untuk masjid, peruntukannya untuk sekolah dan lain-lain. Sekali semoga bermanfaat teman-teman. Nanti kita berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.